sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Herti Aprianda, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi, NIM 1908872010114. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Baiklah, di sini saya akan membahas satu suku, yaitu suku Batak dari Sumatera. Sebelum saya menjelaskan suku Batak dari Sumatera, berikut gambar suku Batak yang ada di Sumatera. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suku Batak dari Sumatera. Di daerah Batak terdapat beberapa agama, antara lain agama Islam, agama Katolik, dan agama Kristen Protestan. Meskipun demikian, konsep-konsep kepercayaan atau religi purba masih hidup, terutama di pedesaan. Sumber utama untuk mengetahui sistem kepercayaan dan religi purba ini adalah buku pustaka yang terbuat dari kayu dan ditulis dengan huruf Batak. Buku tersebut membuat konsep-konsep tentang pencipta, jiwa, roh, dan dunia akhirat. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem kepercayaan suku Batak dari Sumatera. Di wilayah Batak terdapat dipengaruhi oleh beberapa agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen Protestan. Agama Islam masuk di Minangkabau sejak tahun 1810 dan sekarang dianut oleh sebagian besar dari orang Batak Selatan atau Mandailing. Sedangkan agama Kristen disiarkan ke daerah Toba dari Simalungun dan oleh misionaris dari Jerman sejak tahun 1863 dan ke daerah Karo oleh misionaris dari Belanda. Di samping itu juga ada agama-agama lain dan agama pribumi. Walaupun sebagian besar orang Batak telah menganut agama Islam, Protestan, dan Katolik, namun banyak konsep-konsep agama aslinya masih hidup terutama di pedesaan. Berikut adalah gambar sistem kepercayaan suku Batak dari Sumatera. Sistem ekonomi suku Batak dari Sumatera. Sistem ekonomi atau sistem mata pencarian yang dilakukan masyarakat Batak adalah bercocok tanam di sawah. Ada juga yang di ladang seperti suku Batak Sakaro, Simalungun, dan Papak. Masyarakat Batak mengenal sistem kepercayaan gotong royong dan bertani. Dalam bahasa Karo disebut raren, sedangkan dalam bahasa Toba disebut marsilurupan. Gotong royong dilakukan dengan mengerjakan tanah secara bersama-sama oleh tetangga atau kerabat. Alat yang digunakan untuk bercocok tanam antara lain cangkul, bajak atau tenggala dalam bahasa Karo, luka dalam bahasa Toba, dan tongkat tenggal engkol dalam bahasa Karo. Bajak biasanya ditarik dengan sapi atau kerbau. Sabit atau dalam bahasa Toba dipakai untuk memotong padi. Ada juga yang memakai ani-ani. Peternakan yang diusahakan oleh masyarakat Batak seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, dan bebek. Di Pulau Samosir, tepi Danau Toba, menangkap ikan dilakukan intensif dengan perahu lesung atau sodu, dan hasilnya dijual ke kota. Sistem sosial budaya suku Batak dari Sumatera. Batak dari Sumatera adalah kehidupan dari pergaulan sehari-hari orang Batak yang menggunakan beberapa istilah atau logat, yaitu 1. Logat Karo yang dipakai oleh orang Karo, logat Papak yang dipakai oleh Papak, logat Simalungun yang dipakai oleh Simalungun, logat Toba yang dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Pada tradisi suku Batak, seseorang hanya bisa menikah dengan orang Batak yang berbeda klan, sehingga jika ada yang menikah, dia harus mencapai atau mencari pasangan hidup dari marga lain ke selain marganya. Apabila yang menikah adalah seseorang yang bukan dari suku Batak, maka dia harus diadopsi oleh salah satu marga Batak atau berbeda klan. Acara tersebut dilakukan atau dilanjutkan dengan prosesi perkawinan yang dilakukan di gereja karena mayoritas penduduk Batak beragama Kristen. Untuk mahar perkawinan, saudara mempelai wanita yang sudah menikah. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Suku bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu mendasar. Ciri-ciri itu biasanya berkaitan dengan asal-usul dan kebudayaan. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa, yaitu mempunyai upacara adat dalam peristiwa penting kehidupan, misalnya sistem kepercayaan, sistem ekonomi, dan sistem sosial. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.